Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran fisika kesehatan. Hari ini kita coba dalami, kita coba mempelajari, coba memahami bagaimana konsep-konsep termodinamika itu sendiri. Jadi tujuan pembelajaran ini setelah kita mempelajari materi termodinamika, maka sekurang-kurangnya kita memahami pengertian termodinamika, kemudian kita memahami hukum-hukum termodinamika, kemudian kita memahami contoh termodinamika. Kita juga diharapkan nanti memahami penerapan energi panas dalam pengobatan. Jadi ini adalah penerapan dari konsep termodinamika. Kemudian kita juga akan bisa memahami penerapan termografi untuk diagnosis. Jadi materi ini ada 4 yang mudah-mudahan bisa kita pahami, yaitu pengertian termodinamika, kemudian sistemnya, kemudian ada hukumnya, kemudian ada penerapan hukum termodinamika dalam kesehatan. Yang pertama kita lihat, jadi termodinamika ini dalam bahasa Yunani itu termos dan dinamik. Termos artinya panas, dinamik artinya perubahan. Ada perubahan panas di sini. Jadi termodinamika ini adalah salah satu cabang ilmu fisika yang mempelajari sistem, pembatas, dan lingkungan. Kita lihat dulu. Kalau sistem itu artinya ada perubahan energi dalam bentuk kalor dan kerja. Jadi di dalam ini ada sistem. Kemudian pembatas. Jadi pembatas itu pertemuan antara sistem dan lingkungan. Jadi ini ada lingkungan. Ini pembatasnya. Ya, pertemuan di antara keduanya ini disebut dengan pembatas. Kemudian lingkungan itu segala sesuatu yang berada di lingkungan, segala sesuatu yang berada di luar, ya, bukan di dalam. Jadi lingkungan itu segala sesuatu yang berada di luar sistem. Ini sistem, ini lingkungan. Nah, jadi seperti itu. Jadi pada termodinamika sistemnya itu ada 3, ya. Ada 3 sistemnya. Terisolasi. Ini isolasi seperti termos. Nah, sistem termos itu setelah tertutup terisolasi. Jadi tidak ada massa yang keluar, tidak ada energi kalor yang keluar. Sedangkan tertutup, dia tertutup, ya, massa tidak keluar, tapi energi kalornya bisa keluar masuk. Kemudian terbuka, jadi kalau terbuka ini massa bisa keluar, kemudian energi kalornya juga bisa keluar masuk. Yang perlu dipahami, tidak semua sistem di alam ini itu terisolasi, ya, tidak semua sistem. Bisa jadi ada, walaupun hanya sedikit, itu bisa keluar energi kalornya. Seperti termos, walaupun sudah terisolasi, tapi lama-kelamaan juga akan menjadi dingin. Ini contohnya sistem terisolasi, ya, tidak terjadi pertukaran panas. Jadi benda atau kerja lingkungan wadah itu terisolasi. Contohnya tabung gas atau termos tadi. Kemudian ada sistem tertutup, ya, ada pertukaran panas atau energi kalor, tapi tidak ada pertukaran massanya dengan lingkungan. Jadi massanya tetap, airnya misalnya volumenya tetap, ya, volume airnya tetap, tapi panasnya bisa jadi berkurang. Di sini contohnya balon udara, balon udara yang dipanaskan. Kemudian kalau sistem terbuka, dia bisa berubah volume, jadi massanya bisa berubah. Kemudian kalornya juga bisa berubah. Jadi ini terbuka di alam semesta seperti lautan, tumbuhan. Jadi massa dan energi bisa saja keluar masuk sistem. Kita lihat dulu hukum termodinamika yang pertama, di mana disebutkan jumlah kalor pada suatu sistem sama, ya, jumlah kalornya. Ya, jumlah kalor pada suatu sistem itu sama. Maaf, jumlah kalor pada suatu sistem itu adalah sama dengan perubahan energi di dalam sistem. Ya,
Jadi jumlah kalornya adalah perubahan energi dalam sistem ditambah dengan usaha. Jadi usahanya min, kemudian kalornya plus. Jadi min ini artinya dia menerima usaha, kalau yang plus nanti melakukan kerja, seperti itu. Kalau sistem isolasi kan tidak ada perubahan kalori di sini, juga kerja tidak ada, karena dia terisolasi tetap. Jadi perjanjiannya, usaha itu akan bernilai plus jika sistem melakukan, jika min dia menerima. Kalau Q juga sama, Q bernilai negatif jika melepaskan kalor. Kalau dia bernilai positif, berarti itu artinya menerima kalor. Seperti itu. Ini soalnya, ada kalor sebanyak 2000 Joule dibuang oleh sistem. Berarti dia mengeluarkan, ya, mengeluarkan di sini, melepaskan Q, berarti Q-nya negatif oleh sistem, sementara sistem melakukan kerja sebesar 1500 Joule. Melakukan, berarti kalau melakukan dia positif, ya, Q-nya negatif, W-nya positif. Yang ditanyakan berapa perubahan energi dalam sistem. Ini ada pilihannya A, B, C, D, dan E. Jadi perubahan energi dalam sistem itu kan, ini kenapa ditulis Q kurang W atau minus W? Karena Q-nya tadi min, W-nya plus, maka juga bisa dibalik menjadi Q-nya min, kemudian W-nya menjadi plus. Q-nya plus, W-nya menjadi sama saja. Nah, perjanjiannya seperti itu, boleh dibalik. Min 2000 J kurang 1500, jadinya adalah min 3500 Joule. Ya, 500 Joule. Jadi contoh soal. Kemudian kita coba memahami diagram PV. P itu tekanan, V itu volume. Jadi kerja yang dilakukan oleh gas itu proses dari P1, V1, P2, kita bisa melihat dari grafik ini. Jadi besar kerjanya W itu adalah bidang yang diarsir ini. Ya, bidang yang diarsir. Ini contohnya, hitunglah kerja yang dilakukan gas jika mengalami proses seperti gambar. Di proses seperti gambar ini ada P1-nya itu 2, P2-nya itu 4, jadi dia naik. Kemudian berubah volumenya itu mengalami perubahan, yaitu meningkat. Ya, volumenya meningkat, kemudian tekanannya menurun. Ya, tekanannya turun dari 4 ke 2, kemudian volumenya meningkat dari 1 ke 5. Ini artinya kerjanya itu adalah yang diarsir nanti di sini. Ini adalah kerjanya. Ya, kerja atau W tersebut. Ini diagram P dan V. Jadi tidak landai. Ya, turunnya tidak landai, tidak terjal. Kalau yang pertama tadi itu agak sedikit landai, jadi turunnya pelan-pelan. Kalau ini kan langsung tekanannya yang turun. Nah, kita coba memahami persamaan gas ideal. Tekanan gas ideal berbanding lurus dengan suhu dalam Kelvin. Jadi ini persamaan suhunya, derajat suhunya itu dalam Kelvin. Dan jumlah mol gas dan berbanding terbalik dengan volume gas. Artinya P sama dengan nRT. N ini jumlah mol, kemudian R ini tetapan umum gas, T ini suhu mutlak, V volume. Ya, V volume, atau coba V ini dibalik, ya, sehingga jadi rumusnya PV sama dengan nRT. Ini yang pernah kita pelajari di SMA dulunya. Apa yang bisa kita lihat di sini? Yang bisa kita lihat adalah jika T-nya naik, maka P-nya juga naik. Ini kan berbanding lurus. Jadi kalau suhunya meningkat, maka tekanannya juga meningkat kalau pada tekanan gas ideal. Dengan V itu akan berbanding terbalik. Kalau volumenya kecil, maka tekanannya akan menjadi besar. Kalau volumenya besar, juga tekanan menjadi lebih kecil. Ini adalah perbandingan antara P, V, dan T. Seperti itu. Untuk prosesnya, ya, proses dari termodinamika ini, yang pertama kita lihat isobarik. Ya, isobarik ini maksudnya tekanannya yang konstan. Ya, tekanannya yang konstan,
tapi V-nya berubah. Ini lurus, V-nya berubah. Kalau tekanannya konstan, volume berubah, ini dinamakan dengan proses isobarik. Ya. Ini usahanya, untuk menghitung usahanya itu adalah P delta V. Jadi P tekanannya itu tidak lain adalah volume, ya, volume akhir dikurangi volume awal dari sebuah usaha itu. Ini ya PV NRT. Nah, kita lihat ke dan seterusnya. Ya, ini bisa dipelajari sendiri nantinya secara mandiri. Di mana N, ya, N itu sendiri adalah ini N besar per nilai Avogadro, ya. Nilai Avogadro. Ini dalam kimia SMA sudah pernah dipelajari. Ini untuk menentukan K tadi. Kemudian ini yang tadi ya isobarik. Ya, ada isobarik. Kemudian ini sudah. Kemudian kita lihat isokorik, ya. Jadi isokorik itu volumenya konstan. Kalau tadi tekanan yang konstan, sekarang volumenya yang konstan. Volume konstan, tetapi P-nya berubah. Kalau volume konstan P berubah, ini dinamakan dengan proses isokorik. Bagaimana menentukan W-nya? W-nya adalah 0. Ya, W-nya 0. Kenapa W-nya 0? Karena tidak ada perubahan volume. Tidak ada kerja di sini. Ya, kalau tidak ada kerja, maka W-nya adalah, kalau W 0, maka perubahan energinya juga sama dengan Q. Jadi perubahan energi dalamnya itu adalah seberapa besar jumlah kalornya. Yang ketiga itu isotermal. Termal berarti suhu, artinya suhunya yang konstan. Ya, suhunya yang konstan, bukan volume, bukan tekanan, tapi suhu konstan. Kita lihat hubungannya, ya, energinya itu sama dengan 0, sama dengan NR dt sama dengan Q kurang W. Jadi nolnya, ya, nolnya suhu sama dengan Q kurang W. Jadi W tidak lain adalah Q, atau Q maksudnya di sini adalah kalor, itu energi kalor, itu sama dengan usaha yang dilakukan. Atau W sama dengan N, nah, jumlah mol tadi, R, T ln, V akhir per V awal. V ini volume, ya, volume. Kita lihat sangat landai di sini. Jadi bukan tekanannya atau bukan volumenya berubah, tapi adalah suhunya berubah. Suhu berubah berpengaruh terhadap volume. Itu maksudnya. Diingat kembali di awal tadi sudah dijelaskan tentang gas ideal, di mana P nRT per V, ya. P nRT per V. Jadi kalau T-nya nanti berubah, maka tekanannya juga berubah. Kalau tekanan berubah, volumenya juga akan berubah. Seperti itu. Ya, itu hubungannya. Jadi kalau T-nya besar, maka P-nya juga menjadi besar. Seperti itu. Kalau P-nya berubah, maka P juga berubah. Yang terakhir adalah proses adiabatik. Jadi adiabatik ini adalah proses di mana tidak terjadi pertukaran kalor. Jadi tidak ada kalor di sini. Ya, tidak ada kalor keluar masuk, tidak ada. Jadi usaha ataupun energi ininya sama dengan 0 kurang W. Jadi energi dalamnya itu tidak lain adalah min W. Min 3/2 NR dt. Atau bisa dibuat juga persamaannya, kerjanya itu, ya, kerja atau usaha itu adalah 3/2 N kali R kali T akhir kurang T awal. Itu untuk diabatik. Jadi ada 4 proses, ada proses isobarik, isokorik, isotermal, dan adiabatik. Nah, kita lihat contoh soalnya. Suatu gas ideal mula-mula suhunya 400 K. Ya, gas ideal suhunya itu 400 Kelvin. Tekanannya P-nya itu 2 kali 10⁴ Pascal. Kemudian ada volumenya 0,01 meter kubik. Ya. Jika gas dikompresi secara perlahan pada tekanan konstan, artinya P-nya konstan ditekan sehingga volumenya menjadi separuh. Ya, volumenya menjadi separuh semula, artinya V-nya yang berubah. Ya. P-nya konstan, V-nya berubah. Kemudian kalor ditambahkan ke gas sementara volume diatur tetap konstan, sehingga suhu dan tekanannya naik sampai suhu sama dengan suhu mula-mula. Sistem kemudian diekspansi pada suhu tetap sehingga volumenya sama.
gambarkan proses tersebut dalam suatu diagram PV. Ini kita gambarkan. Jadi kuncinya itu adalah volumenya menjadi separuh. Dan kalau volumenya menjadi separuh, artinya P-nya berubah, kemudian P-nya konstan. Kita lihat kalau P-nya konstan kira-kira apa? Isobarik. Ini adalah proses isobarik. Ya, proses isobarik gambarnya itu ya ini gambarnya. Tapi kita harus ingat juga ini ada suhunya yang berubah. Jadi kalau suhunya landai seperti ini, jadi P sama dengan nRT. Gambarkan ini sudah ada gambarnya. Memang di awal ini volumenya yang berubah, tetapi di kemudian itu ada dituliskan adalah tekanannya naik sampai suhunya sama. Tekanannya naik sampai suhu sama. Sehingga kalau digambarkan ya seperti ini, dari 400K ya, kemudian begini. Perlu diingat ada P, nRT. Gambarkan proses dalam suatu diagram PV. Kemudian tentukan tekanan, suhu, dan volume di akhir. Kalau di akhir itu maka suhunya, ya suhu di akhir sama. Nah, suhu di akhirnya sama. Karena tekanannya naik sampai suhu sama dengan suhu mula. Itu suhu akhirnya sama dengan suhu mula. Kemudian tekanannya berubah, ya, tekanannya berubah dari 2 kali 10 Pascal, kemudian dikompresi, ya, kemudian berubah, kemudian ada tentukan kerja kalor dan perubahan energi. Ini bisa dicari nanti bagaimana menentukan proses-proses dari termodinamika ini. Kemudian hukum 2 termodinamika. Hukum 2 ini berbicara tentang aliran kalor atau kalor mengalir secara alami dari benda yang panas ke benda yang dingin. Jadi kalor tidak ada secara spontan, itu mengalir dari dingin ke panas. Jadi kalor itu hanya mengalir secara alami dari panas ke dingin. Kalau dia mengalir dari dingin ke panas, pasti ada suatu usaha, kira-kira begitu. Ya. Jadi hukum termodinamika ini berbicara tentang mesin Carnot atau mesin kalor, kira-kira seperti itu. Nah, ada entropi. Entropi ini yaitu tentang hukum 2 termodinamika ini berbicara ukuran ketidakberaturan. Artinya sistem kita itu tidak beraturan. Semakin tinggi entropi, maka semakin tinggi pula ketidakberaturan. Artinya alam semesta ini makin lama makin tidak beraturan, makin lama makin dingin. Ya, kalau lama-lama dingin berarti sudah kiamat, kira-kira begitu. Ataupun seperti besi misalnya dibiarkan di alam terbuka, lama-lama akan berkarat sampai akhirnya menjadi tidak kuat lagi atau tidak sempurna lagi. Karena apa? Semakin lama maka itu akan semakin ketidakberaturan suhunya atau kalornya. Entropi pada proses temperatur konstan itu delta S, S2 kurang S1, artinya perubahan entropinya bisa dilihat itu adalah energi kalor per suhu mutlak. Itu adalah perubahan entropi. Jadi kalau suhunya tinggi, ya suhunya tinggi maka perubahannya kecil. Kalau suhunya kecil rendah maka perubahannya menjadi dingin. Kalau dingin dia perubahannya menjadi semakin besar. Kemudian kalor semakin besar energi yang diberikan, maka perubahannya semakin cepat. Ya, seperti itu. Kemudian bagaimana pada proses temperaturnya berubah? Kalau berubah dia menjadi persamaannya menjadi mg ln T2 per T1. M itu massa, C itu adalah kalor jenis, kemudian ln suhu akhir per suhu awal. Ini contoh soalnya. Jika suatu sistem menyerap kalor sebesar 60 kJ pada suhu 27 derajat Celcius, maka suhu ini harus dirubah ke Kelvin. Karena perjanjiannya secara internasional itu setiap suhu yang ada di ini itu dirubah ke Kelvin. Namun mengapa dibuat Celcius? Biasa kita di sini menggunakan termometer Celcius. Di semuanya harus konversi dulu ke Kelvin. Berapakah perubahan entropi? Jadi delta S tadi kan kalor per suhu mutlak. Kalornya 60 kJ, kJ artinya kilojoule, maka 60.000 per 300. Nah, 300 bukan 300 J.
300K. Jadi 27 derajat, bagaimana berubah ke Kelvin, maka 27 tambah 273. Ini 273 menjadi 300 Kelvin. Maka besar perubahan entropinya adalah 200 Joule per K atau per Kelvin. Jadi materi atau konsep-konsep dari termodinamika bisa lihat dari pelayanan kesehatan atau dalam pelayanan kesehatan itu ada 4 metode yang bisa diimplementasikan. Yang pertama konduksi, ya, perpindahan energi panas, kemudian ada radiasi. Jadi konduksi itu perubahan energi panas atau energi kalor melalui perantara, maksudnya. Kalau radiasi tanpa perantara, kalau elektromagnetis berarti berhubungan dengan energi elektromagnetik, ya, gelombang elektromagnetik. Kemudian kalau ultrasonik, nanti ada gelombang ultrasonik. Jadi ini metode C dan D ini hampir-hampir mirip. Konduksi apabila ada perbedaan temperatur antara kedua benda. Jadi kedua benda ini ada perbedaan temperatur antara ujung A ke ujung B, ada perubahan temperatur, maka akan terjadi perpindahan, transfer energi. Energi panas akan ditransfer dari ujung satu ke ujung yang lain. Jadi tadi juga ada dijelaskan pada hukum termodinamika kedua bahwa panas itu akan mengalir dari kalor itu maksudnya akan mengalir dari panas ke dingin, ya, dari panas ke dingin. Jadi antara ujung A ke ujung B ketika dia mengalir, kapan dia berhenti? Ketika dua ujung ini akan mengalami kesetimbangan termal, kayak begitu. Perpindahan energi panas total bergantung pada luas daerah kontak, ya. Contoh kantong air panas. Kantong air panas, botol berisi air panas, sangat efisien untuk pengobatan nyeri. Artinya panas dari kantong tadi, dari air tadi itu akan ditransfer ke ke tubuh kita, ya, dari tubuh kita. Kemudian hadap panas juga sangat bagus untuk spasmeator, fase akut polimyelitis, seperti itu juga transfer energi panas. Kemudian ada mandi uap, ini bagus juga, ya kan. Kemudian ada pengobatan terhadap penyakit neuritis. Artinya ini semua adalah untuk mengantarkan energi panas dari suatu benda ke tubuh manusia, kira-kira begitu. Perantaranya apa? Ya, kulit kita. Selanjutnya adalah metode radiasi. Ini pemanasan permukaan tubuh serupa dengan pemanasan dengan sinar matahari atau nyala api. Jadi ini tidak ada perantara, jadi langsung, ya kan, langsung. Bisa memakai lampu pijar, gelombang infrared, penetrasi energi yang lebih efektif bila dibandingkan dengan metode konduksi panas. Karena penetrasi energi bisa langsung, bisa langsung jaringan lebih dalam. Kalau tadi perpindahan dulu, ada terjadi perpindahan panas. Selanjutnya menggunakan gelombang, yaitu gelombang elektromagnetis. Nah, ini biasanya lebih bagus lagi. Di bagian tubuh yang akan dipanasi itu dililitkan dulu dengan kabel. Jadi lilitan kabel ini ada gelombang elektromagnetik di antara lilitan kabel, sehingga energi panas lilitan kabel ini akan mengalir ke dalam tubuh manusia. Kemudian ada juga microwave diathermy gelombang mikro. Ini biasanya untuk patah tulang biasanya, ya. Kemudian menggunakan magnetron untuk menghasilkan gelombang radio. Kemudian bisa energi tentang antara source wave. Ini biasanya untuk terapi patah tulang, sebenarnya menggunakan gelombang mikro seperti itu. Yang terakhir adalah gelombang ultrasonik. Gelombang ultrasonik ini kan berbicara tentang frekuensi yang sangat besar, yaitu 20 kHz. Ya, ultrason, getaran mekanik, gelombang suara yang frekuensi lebih besar. Dalam fisioterapi, gelombang suara yang diperlukan adalah 0,5 sampai 5 MHz. Dengan tujuan untuk menimbulkan efek terapeutik. Jadi gelombang suara sebesar ini tidak bisa didengar oleh manusia, karena kita hanya bisa mendengar suara itu 20 sampai 20 kHz. Jadi kalau sampai megahertz tidak ada, jadi sangat aman kalau digunakan untuk terapi. Kemudian jaringan yang akan diobati diagnosa ditempeli permukaan oleh piezoelectric transducer dengan intensitas 5 W/cm². Jadi ini adalah semuanya terapi-terapi yang digunakan ini adalah intinya ini untuk
memindahkan kalor dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Kira-kira itu. Juga ada untuk terapi mengobati luka jaringan lunak, ya. Ini bisa dilihat juga untuk diagnostik kebidanan. Saya USG ini. Jadi USG juga menggunakan gelombang elektromagnetik, ya. Menggunakan gelombang elektromagnetik langsung kita bisa melihat bagaimana melihat kondisi dari janin di dalam tubuh manusia. Terima kasih. Kira-kira itu untuk materi kita tentang termodinamika. Mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bisa dimengerti. Selanjutnya silahkan mengerjakan tugas yang sudah diberikan. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.